yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Percaya pada sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Mari menyanyi dari Kidung Pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Setelah kita menerima potum dan salam tadi, mari menyanyi dari Kidung Pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah
Kita ulang pujian ini dari awal. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menetapkan tangannya keluar, sebab Tuhan menetapkan apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menetapkan tangannya. Bila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menetapkan tangannya. Doa syukur dan pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk apapun yang boleh kami alami dan rasakan di sepanjang hidup kami. Sampai pada saat ini, baik suka maupun duka. Terima kasih untuk napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih juga Tuhan masih sehatkan, masih mampukan kami untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk suka maupun duka yang boleh dilewati di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya semua itu boleh dilewati dan dilalui karena penyertaan dan pertolongan Tuhan di hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, karena kami adalah manusia biasa yang juga bisa berbuat salah. Kasihani dan ampunilah kami ya Allah. Kiranya kasih yang daripadamu itu dapat memberkati kami dan mengampuni semua salah serta pelanggaran yang kami lakukan. Kami yakin dan percaya Allah kami adalah Allah yang mau mengasihi umat-Nya apapun keadaan kami manusia. Ini kami Tuhan menyerahkan hidup dan kehidupan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Tiba saatnya kita akan membacakan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Terdapat di dalam kitab Mazmur pasal ke-37, kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 hingga ke-24, kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 hingga ke-24 dengan perikop kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang ke-23 dan ke-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Apabila Tuhan menopang tangannya. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Untuk merespon dari pembacaan Alkitab tadi, mari menyanyi dari NKB nomor 188 bait 1 dan 2. Tiap langkahku. Langkahku diatur
tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu pada saat ini kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, kiranya kami dapat mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan pada saat ini. Berkati hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan ini boleh berkenan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul Hidup dalam Panggilan Tuhan. Pernahkah Ibu Bapa dan mungkin saudara sekalian di sini menanyakan begitu kepada seseorang atau suami atau menanyakan kepada istri begitu? Misalnya, mah mau kemana kita? Atau ke kue tunale, misalnya begitu. Dia ingin menanyakan sesuatu yang untuk mengarahkan kepada sebuah tujuan begitu. Nah, lalu dijawablah oleh lawan bicaranya. Mungkin karena tidak tahu tujuan, ada yang bilang, terserah aja mau kemana, mana ikaw ile anda ke kue, misalnya kayak gitu kan. Tapi sebagian besar jawaban yang diberikan tanpa keyakinan atau tujuan yang pasti, alias bimbang atau ragu-ragu begitu mau kemana, atau bahkan yang tidak punya tujuan sama sekali mau kemana begitu. Jika pergi, pasti hanya ikut-ikutan dan tidak punya tujuan yang pasti. Jika tujuan belum jelas, percayalah bahwa orang tersebut pasti tidak tahu kemana, tidak tahu ingin pergi kemana begitu. Jika ia pergi pun, ia tidak akan mengalami kesuksesan dan kepuasan yang berarti karena apa yang diperolehnya hanya kebetulan. Nah, jika dihubungkan dengan kehidupan Anda pada saat ini, sudahkah Anda memiliki visi atau tujuan hidup? Apa yang ingin Anda capai? Misalnya, saya ingin lulus begitu, lulus sekolah, lulus kuliah, ingin mendapatkan pekerjaan yang baik, ingin membahagiakan orang tua, dan seterusnya. Gimana caranya? Gimana prosesnya? Gimana waktunya, gimana tantangannya begitu. Jadi ada banyak sekali pertanyaan ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan begitu, saudara-saudara. Mengapa tujuan hidup atau visi sangat penting di dalam hidup? Singkat jawabannya adalah agar kita tahu kemana kita pergi begitu. Seorang yang tahu kemana akan pergi, tentunya ia akan mempersiapkan diri, menyusun rencana dan berjuang sampai ia mencapai tujuannya. Setiap orang pasti memiliki tujuan atau mimpi yang kita kenal dengan istilah cita-cita. Namun perlu dibedakan bahwa cita-cita dan mimpi atau visi bisa berasal dari Tuhan dan hasil perenungan diri sendiri. Bahkan ada pula dari orang lain seperti teman, orang tua, atau bahkan setan begitu ya. Lalu pada saat ini visi yang dimaksud itu identik dengan visi dari Tuhan atau panggilan Tuhan dalam hidup setiap anak-anaknya dalam menjalani kehidupannya di dunia. Jika demikian, bagaimana memperoleh visi dari Tuhan itu? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, di sini saya mencatat bahwa kita harus melihat ke depan. Melihat ke depan itu bagaimana? Artinya, datanglah dan bertanyalah kepada Tuhan Sang Pencipta. Dia pasti tahu dan rindu memberitahukan kepada Anda.
Ini terdapat juga di dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 4-5. Dan setiap barang, benda, tumbuhan, binatang, dan manusia di dunia diciptakan dengan tujuan. Ingat saudara, tujuan. Tidak ada yang tidak memiliki tujuan di dalam hidup. Demikian pula manusia dilahirkan ke dunia memiliki tujuan. Tidak sekedar lahir, bertumbuh besar, tua, dan mati. Cacing sebagai binatang yang menjijikan pun memiliki tujuan dan kegunaan. Narai kegunaan teh baot kan misi lah baot teh. Cacing tuh diciptakan teh pasti tege tujuan. Iya teh mungkin berbentuk teh menjijikan atau kilau klien ku teh lah uluh anu nie mihimbing ye. Tapi cacing ini, ibu bapak saudara, juga memiliki fungsi yang banyak begitu. Nah, saat ini perkembangan teknologi begitu cepat, kita sudah tidak kaget ketika begitu banyak aplikasi baru dan program baru yang diciptakan untuk mempermudah manusia melakukan tugasnya. Nah, untuk mengetahui kegunaan setiap aplikasi dan program baru yang ada, tentunya kita harus belajar, bukan? Belajar untuk mencoba-coba untuk mendownload gitu sepertinya di HP kita masing-masing. Selain itu, untuk mengetahui tujuan dan manfaat setiap aplikasi dan program yang ada, kita dapat bertanya kepada penciptanya atau kita bertanya kepada Google, saudara-saudara. Bukan kepada penjualnya tentunya, tapi kita mencari informasi yang mungkin sudah sering kita lakukan, seperti kita mencari di Google, kita mencari di YouTube, kita mencari di Instagram, begitu. Seringkali mungkin penjual tidak tahu kegunaan dan tujuan sebuah aplikasi atau program yang ada jika tidak membaca brosur atau buku panduan yang telah disediakan oleh pencipta demi mempermudah para konsumen untuk menggunakannya. Seperti contohnya, kita membeli obat dari apotik, misalnya kita sedang sakit, kita membeli obat. Nah, pastinya kita akan membaca sebuah anjuran yang ada di dalam obat kotak tersebut kan. Nah, di situ ada cara dan kegunaannya, komposisi, dan seberapa banyak kita harus mengkonsumsi obat tersebut. Demikian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang dilahirkan ke dunia. Pasti memiliki tujuan dan panggilan hidup khususnya dari Tuhan. Jika kita belum tahu visi dan tujuan untuk hidup kita, sangatlah penting kita mencari tahu agar kita tidak salah melangkah, tidak salah arah dan tersesat. Kemanakah kita mencari? Ya jelas kepada Sang Pencipta. Pencipta kita adalah pribadi yang hidup dan bisa diajak berkomunikasi. Berkomunikasinya itu tentu saja kita tahu berkomunikasinya contohnya lewat doa, kita dapat berdialog dengan Allah. Selain berdoa, kita juga dapat bersekutu dengan Tuhan Sang Pencipta melalui pembacaan, perenungan firman Tuhan. Melalui firman-Nya yang bisa kita baca dalam Alkitab, kita akan mengetahui mengapa Tuhan menciptakan kita dan apakah yang dikehendakinya untuk kita berbuat selama hidup di dunia. Seringkali firman Tuhan juga dibicarakan kepada setiap kita secara spesifik melalui firman-Nya yang menjadi reham dalam hidup kita, yang menjadi rema dalam hidup kita, hubungan yang akrab dengan Tuhan dan sungguh-sungguh untuk mencari visi atau panggilan hidup dari Tuhan adalah kuncinya. Bagaimana aku tahu bahwa aku memiliki visi dari Tuhan begitu? Ciri-ciri seorang yang telah memiliki visi dari Tuhan adalah ia memiliki arah, keyakinan, semangat dalam hidupnya, dan tentunya dalam ia menjalani hidup. Dalam hal ini seorang itu sudah tahu apa
depannya dan mau menjadi apa dirinya pada masa yang akan datang. Mungkin masih samar-samar atau belum jelas, tetapi ada dorongan semangat dan keyakinan bahwa Tuhan akan membawa dirinya untuk meraihnya. Sekalipun ada masalah atau tantangan, biasanya ia tidak akan mundur, harus tetap semangat. Justru tantangan dan halangan mendorong untuk lebih berjuang dan bergumul. Selain itu, ia berserah kepada Tuhan dalam doa, kesabaran, dan ketekunan keyakinan untuk meraihnya tidak perlu kendur. Sekalipun kelihatannya mustahil terwujud, sebab visi tersebut ditaruh oleh Tuhan di dalam hatinya. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf, saudara-saudara, yang diberi mimpi oleh Tuhan, dan Musa yang telah dipersiapkan oleh Tuhan sejak ia lahir. Tetapi baru pada usia 80 tahun ia mendapatkan panggilan yang jelas dari Tuhan untuk membawa bangsanya ini adalah bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Bayangkan saudara-saudara, umurnya 80 tahun begitu. Lalu yang kedua dari tema yang saya ambil, tadi kan kita harus melihat ke atas, menghadap kepada Allah. Nah, lalu yang kedua adalah melihat ke depan. Nah, bagaimana melihat ke depan itu? Artinya, hal apakah yang paling kita inginkan lakukan pada masa yang akan datang, dan itu menggairahkan kita semua tak kala kita memikirkannya begitu. Jika ada seorang yang bertanya kepada Anda, apakah cita-cita atau impian Anda? Atau apakah yang ingin Anda capai dalam hidup Anda? Artinya, apakah yang menjadi kerinduan saudara, saya tentunya, terjadi di dalam hidup 5 atau 10 tahun ke depan? Jika Anda menjawab ini, itu menggairahkan, mengendalikan, atau memotivasi hidup Anda untuk mencapainya. Bisa jadi itulah tujuan hidup Anda. Seperti, saya nih lulus dari kampus ini, dari lulus kuliah nih, saya harus bekerja. Nah, itu kan menggairahkan, itu memotivasi kita untuk terus semangat, untuk mengandalkan Tuhan tadi ya, di yang pertama. Lalu, tujuan hidup tersebut tidak sekedar ada, tetapi Tuhan menaruhnya di dalam hati Anda, di dalam hati kita semua. Jika demikian, apakah kita langsung bisa memastikan bahwa itu adalah tujuan hidup? Apakah itu adalah tujuan hidup dari Tuhan? Saatnya kita berdoa dan meminta konfirmasi atau peneguhan dari Tuhan, apakah itu tujuan hidup atau bukan, mengingat impian dan cita-cita tersebut mungkin hanya ambisi dan keinginan semata. Impian dan cita-cita bisa selaras atau tidak selaras dengan panggilan Tuhan dalam hidup, namun perlu pula disadari bahwa seringkali Tuhan juga menuntun Anda untuk meraih cita-cita, dan kemudahan diarahkan oleh Tuhan melalui persoalan, pergumulan, atau kondisi kita untuk masuk dalam panggilannya tanpa kita sadari. Lalu yang ketiga adalah melihat ke samping. Tadi ke atas, ke depan, lalu ini melihat ke samping. Artinya, lihatlah keluarga, lingkungan di sekitar, kota, bangsa, tempat Anda berada saat ini. Apakah ada beban yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita lakukan? Contohnya seperti, kan saat ini negara kita, termasuk negara kita Indonesia, sedang mengalami wabah virus COVID-19 ya, saudara-saudara. Jadi, adakah beban yang Tuhan taruh dalam hati Anda untuk Anda mau lakukan, seperti
melakukan hal sederhana seperti tetap selalu di rumah, tetap menggunakan masker, tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap selalu berjaga jarak, tetap mendoakan, tetap mendukung garda terdepan, begitu ya. Hal apakah yang mendorong, memotivasi, atau yang menjadi beban bagi Anda, bagi keluarga, bagi kota, bagi bangsa ini? Seringkali Tuhan menetapkan kita dalam suatu wilayah agar kita menjadi terang, garam, jawaban bagi setiap persoalan, pergumulan yang ada. Seperti contohnya di dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 1-8. Nehemia adalah contoh nyata dalam Alkitab yang memperoleh tujuan hidup tak kalah mendengar kondisi bangsa Israel dalam kehancuran. Ketika mendengar kondisi bangsanya, hatinya tersentuh dan persoalan itu menjadi beban dan pergumulan baginya, sehingga ia berdoa kepada Tuhan. Akhirnya ia bergerak menjadi jawaban bagi bangsa Israel untuk membangun kembali tembok yang telah runtuh itu. Lalu terakhir adalah ini yang terakhir, saudara-saudara, yaitu lihatlah ke belakang. Artinya dari setiap pengalaman yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, apakah yang Tuhan telah ajarkan, berikan, dan memperlakukan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan? Semua itu pasti bertujuan untuk mendukung, mempersiapkan kita semua meraih visi yang telah Tuhan tetapkan di dalam hidup kita. Tuhan juga seringkali memakai kita sesuai dengan karunia, talenta, skill yang kita miliki. Misalnya, Esther sebagai ratu dipakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Daud seorang pemain kecapi menjadi pemazmur yang produktif. Atau Paulus, orang pelajar, dipakai untuk menulis sebagian besar kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara. Jika perjalanan hidup kita pernah mengalami kecanduan narkoba atau saat ini telah dipulihkan, begitu ya, percayalah dalam Tuhan, pengalaman buruk tersebut bisa menjadi pengalaman berharga bagi kita melayani orang-orang terdekat kita, teman-teman yang saat ini terkait dengan mungkin masalah yang dulu pernah kita alami, begitu. Sebelum melangkah, pastikanlah kemana Anda pergi, saudara-saudara. Karena langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya adalah kelanjutan dari langkah pertama yang sudah diambil. Mengubah arah sebuah kapal besar lebih mudah daripada mengubah arah hidup seseorang. Terima kasih untuk perenungan ini. Sekian renungan dari saya. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Kita berdoa syafaat bersama. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan, kiranya menjadi penolong, pedoman bagi kami, dan menjadi kekuatan juga Tuhan bagi kami. Ya Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur sekali lagi untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan ini. Sekarang kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Pada masa ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, kiranya Tuhan selalu memberkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menghadapi masa ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan menjaga kami dalam kehidupan kami selama menghadapi masa pandemi ini. Sertailah pemerintah, negara dan kota kami ini dari tingkat pusat hingga
sampai pelosok, yang juga dalam masa ini sedang bekerja keras untuk meningkatkan ekonomi negara ini untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami yakin dan percaya Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepadamu. Kami juga berdoa bagi keberadaan kami pribadi lepas pribadi yang pada saat ini yang memiliki pergumulan baik suka, duka. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjadi sumber kekuatan yang selalu diandalkan di dalam apapun pergumulan yang kami hadapi. Berkatilah orang-orang yang kami kasihi, kedua orang tua kami, saudara, dan keluarga kami. Kiranya mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Sehatkan, berikan mereka kekuatan, dan anugerahkan segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan melingkupi mereka. Dan terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang ada dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Namun dengarkanlah akan nas pengantar bagi kita. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk curahan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami masih dimampukan untuk mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkatilah persembahan ini kiranya berkenan bagi Tuhan, dan biarlah kami mempersembahkan hidup dan keberadaan kami menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini dengan tulus ikhlas hanya kepada Tuhan. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 264, Apalah Arti Ibadahmu. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Tiada rela sujud dan
Tuhan, Allah sumber segala pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.